Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wasiratal mustaqim wa ba'd. Pertama kita bersyukur, kita ucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Bapak Ibu, pagi ini semuanya gimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga Allah terus berikan kita nikmat sehat walafiat. Semoga Allah berkahi usia kita dan semoga kita semuanya diterima amal ibadah kita. Kita awali dengan suratul Fatihah. Semoga dengan wasilah Al-Fatihah Allah mudahkan kita menerima ilmu. Al-hadhihi niyyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, suratnya yang ke-9. Surat ke-9 itu nama suratnya adalah At-Taubah. Ayatnya 122. Surat ke-9 apa tadi namanya? At-Taubah. Ayatnya 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidaklah orang beriman liyanfiru, mereka pergi ke medan perang, kaffah, semuanya. Kata liyanfiru di sini ulama sepakat maksudnya adalah pergi ke medan perang. Berarti ayat ini memerintahkan agar kita tidak semuanya pergi ke medan perang. Ada kata ma yang berarti tidaklah, dan tidaklah orang beriman semuanya pergi ke medan perang. Padahal perang itu adalah amalannya disebut dengan sebutan jihad, dan orang yang berjihad namanya mujahid. Bahkan mereka yang meninggalnya karena perang, maka masuk meninggal dunianya, matinya mati apa? Syahid. Itulah keistimewaan
orang yang meninggalnya karena perang. Jenazahnya tidak dimandikan, juga tidak dikafani, dan dikubur dengan pakaian perangnya. Dan dalam sebuah riwayat, Nabi pun pernah tidak mensolatkannya. Itulah keistimewaan orang yang matinya mati syahid. Tapi di ayat ini Allah enggak menyukai kalau kita semuanya pergi ke medan perang. Ya. Di kalimat berikutnya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Kenapa tidak ada sebagian kelompok di antara kita liyatafaqahu fiddin, memperdalam ilmu, yaitu ilmunya ilmu agama. Ada kata din yang berarti ilmunya ilmu agama. Kenapa enggak ada sebagian di antara kita orang beriman pergi memperdalam ilmu agama? Jangan semua pergi ke medan perang, hendaklah sebagian kita pergi memperdalam ilmu agama. Dari situlah kita bisa pahami ternyata ada ayat menjelaskan agar kita hadir ke majelis memperdalam ilmu agama. Ilmu di sini dikhususkan yaitu ilmu agama. Berarti saya, bapak dan ibu sudah mengikuti perintah dari Al-Quran, hadir ke majelis ilmu. Ini saya ada lembaran hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Nabi mengatakan, man daqala masjidana hadza yata'allama khairan au yu'allimahu, barang siapa yang masuk ke masjid kami ini belajar kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana kal mujahid fi sabilillah, maka mereka itu seperti sedang berjihad di jalan Allah. Berarti jihad itu ada dua, jihad karena perang dan jihad karena fi sabilillah. Dihafalkan yuk sama-sama. Jihad itu ada dua. Pertama jihad karena apa tadi? Perang. Dan yang kedua jihadnya karena apa? Fi sabilillah. Maka, makasih Pak, saya enggak ini. Maka orang yang berjihad itu disebut adalah mujahid. Maka Bapak, kalau boleh saya katakan, adalah mujahid. Mujahid fi sabilillah. Karena yang mujahidnya banyak, maka disebutnya mujahidin. Apa tadi? Mujahidin fi sabilillah. Dan jika meninggal sedang berangkat ke jihad, atau sedang berjihad, atau pulang dari jihad lalu meninggal dunia, insya Allah matinya mati apa? Syahid. Maka apabila ada yang meninggal sekarang, insya Allah syahid. Kok nggak ada yang amin? Sekarang pilih mana? Matinya sekarang syahid atau entar-entaran tapi
Enggak jelas. Pilihnya entar-entaran, matinya mati apa? Syahid. Masya Allah. Tapi kalau ada yang meninggal sekarang, jenazahnya dimandikan atau tidak? Dimandikan. Dari situlah kita bisa pahami orang yang mati syahid itu ada dua, syahid karena perang dan syahid fi sabilillah. Masya Allah. Semoga ya kita semuanya meninggal dunianya fi sabilillah. Amin. Nah, kalimat berikutnya di Quran, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ada kata waliyunziru. Apa tadi? Waliyunziru. Waliyunziru artinya adalah dan hendaklah memberikan peringatan atau menyampaikan. Berarti kalau begitu ada perintah menyampaikan ilmu setelah kita hadir di majelis. Sama-sama ya. Ada perintah apa tadi? Menyampaikan ilmu setelah kitanya hadir di mana? Majelis. Berarti kalau begitu ayat ini memerintahkan hadir di majelis, juga memerintahkan untuk menyampaikan ilmu. Apa keutamaannya orang yang menyampaikan ilmu? Yang pertama, jika yang disampaikan ilmunya diamalkan, maka yang meninggal dunia itu pahalanya terus mengalir. Nabi mengatakan ada 3 amalan, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Kalau seandainya anak Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali ada berapa nih? Saya puasa. Oh, puasa. Ya, makasih ya. Ada berapa tadi? 3. Yang pertama yaitu sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah seperti wakaf, seperti wakaf Quran dan sebagainya. Kitanya meninggal, bacaan Quran yang kita wakafkan terus dibaca, atau kita mewakafkan sebidang tanah dipakai buat kemaslahatan umat, maka pahalanya akan terus apa? Mengalir. Yang kedua, pahalanya yang terus mengalir adalah ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga yaitu waladin sholihin yada'ulah, anak soleh yang apa? Mendoakan. Berarti kalau begitu, apabila yang menyampaikan meninggal dunia lalu ilmunya diamalkan, maka yang menyampaikan di kuburan pahalanya terus mengalir. Siapa yang sering menyampaikan tausiah di majelis taklim, lalu ustadznya siapa yang meninggal, lalu setelah itu ilmunya diamalkan, maka pahalanya akan terus apa? Mengalir. Dari situlah kita bisa pahami pentingnya menyampaikan ilmu. Masya Allah. Kedua, ilmu yang disampaikan, apa pentingnya? Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari, li ayahdiyallahu bika rajulan
khairun laka min ayakuna humrun na'am. Orang dapat hidayah melalui kita. Sama-sama ya. Apa tadi? Orang dapat apa tadi? Hidayah. Orang dapat hidayah melalui siapa? Kita. Maka kita lebih baik ketimbang dapatkan kendaraan yang paling mewah kala itu di zaman Nabi. Nabi mengatakan lebih baik ketimbang dapetin onta merah. Masya Allah. Kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi adalah apa tadi? Onta merah. Kendaraan yang paling mewah di zaman sekarang apa? Bisa kalah. Dia dapat hidayah melalui perantara kita. Sama-sama ya. Dia dapat apa tadi itu? Hidayah melalui perantara siapa? Kita. Maka kalau begitu, kalau ada orang yang dapat hidayah melalui perantara kita, kitanya lebih baik ketimbang mendapatkan onta merah. Tapi kalau boleh dikiaskan, kendaraan apa yang paling mewah di zaman sekarang bisa kalah dengan wasilah kita, dia jadi dapat hidayah. Makanya setelah dapetin ilmu, baiknya tuh ilmu jangan disimpan untuk dirinya, tapi usahakan diapakan nih? Sampaikan. Karena ayat ini umum, berarti yang tugas menyampaikan ilmu bukan hanya tugas seorang, semuanya tugasnya menyampaikan apa tadi? Ilmu. Minimal menyampaikannya kepada orang yang terdekat dengan kita, yaitu dalam hal ini siapa? Keluarga. Semoga ya keluarga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki hidayah. Amin. Suratnya 61. Suratnya 61. Ayatnya kedua dan ketiga. Ikuti saya yuk. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sekarang ikuti saya ya, bahasa Indonesianya, ayat kedua dan ketiganya. Ikuti saya ya. Wahai orang-orang yang beriman, sama-sama yuk. Janganlah kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Jadi kalau kita menyampaikan, mengatakan, usahakan, kitanya udah apa? Mengerjakan. Ke tangan saya dulu ya. Surat At-Taubah, suratnya 61 As-Saff. Fokus dulu ya. Surat At-Taubah memerintahkan kita hadir di mana? Majelis. Setelah hadir di majelis menuntut ilmu agama, ada perintah untuk apa? Apa tadi? Menyampaikan. Di Quran suratnya 61 As-Saff diperintahkan sebelum menyampaikan apa dulu? Mengerjakan. Maka kalau begitu, usahakan sebelum kita menyampaikan ilmu, kitanya udah apa? Mengerjakan. Siapa yang sering menyampaikan di majelis taklim? Berarti ustadz dan ustazah, kiai, habib, tokoh agama, atau siapapun termasuk pemimpin, sebelum mereka menyampaikan, baiknya
mengamalkan. Benar ya? Ya. Ada enggak menyampaikan tapi enggak ngamalin? Ada enggak gitu? Ada. Mungkin. Tapi orang yang suka menyampaikan tapi tidak mengamalkan, saya kumpulkan ada 4 ancamannya. Ada berapa nih? 4. Berarti kalau di majelis taklim ustadz atau ustazah menyuruh jamaahnya sholat tahajud, maka ustadznya harus tahajud. Kalau ustadz atau ustazahnya menyuruh jamaahnya puasa sunnah, maka ustadz dan ustazahnya harus apa? Puasa sunnah. Apa ancamannya? Tadi saya mengatakan ada berapa tadi? 4. Yuk sama-sama. Ayat yang ketiga. Meskipun suara kita dan suara saya khususnya enggak seindah Imam dan Pak Ustadz As'ad, yang penting kita cari berkah bacaan Quran. Yuk sama-sama. Ayat ketiga surat yang sama, As-Saff 61. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ke depan dulu ya pandangannya. Kaburo. Apa tadi? Kaburo itu artinya besar. Mim, qaf, taknya fathatain. Maqtan. Apa tadi? Maqtan itu ada 2 arti. Pertama, dosa. Kalau digabung dengan kata sebelumnya kaburo, berarti dosa apa? Besar. Yang kedua, maqtan itu artinya adalah murka. Murkanya siapa? Allah. Kalau digabung dengan kata sebelumnya, berarti murkanya sangat besar. Maka orang mendapatkan dosa yang besar, sama-sama ya. Orang mendapatkan dosa yang besar dan itu bisa jadi murkanya sangat besar kalau dia nyampaikan tapi tidak ngamalkan. Kaburo maqtan. Sama-sama yuk. Kaburo maqtan. Ulangi. Artinya dosa besar. Berani nggak ngingetin ustadz? Tat, hati-hati, kaburo maqtan. Berani nggak? Dosanya apa tadi itu? Besar. Dia nyampein tapi enggak ngamalin. Ada enggak ustadz yang istrinya 2? Enggak, jangan bilang banyak. Kan pertanyaannya ada atau enggak? Ada apa enggak? Ada. Ya Allah, jangan sampai punya istri yang kedua, ketiga, bahkan keempat menyia-nyiakan istrinya. Maka ini khawatir masuk kategori apa nih? Kaburo maqtan. Maka orang yang nyampein tapi enggak mengamalkan, itu disebut dalam Quran dengan sebutan kaburo maqtan. Makanya usahakan sebelum kita menyampaikan, kitanya tuh apa? Mengamalkan. Kedua, yang atas kelihatan enggak? Nabi mengatakan dalam hadis riwayat At-Tabrani, masalul ladzi yu'allimunan nas al-khaira
perumpamaan orang yang mengajarkan manusia kebaikan atau mengajak kebaikan, wayansa nafsahu, tapi melupakan siapanya? Dirinya, kamasali, seperti as-siraju. As-siraju apa tadi? Sirajun apa? Makanya ada orang namanya Sirajuddin. Apa artinya siraj itu, Ustadz? Pelita. Apa tuh? Pelita, atau kalau gampang bilangnya obor. Yudhi'u linnasi, obor atau pelita itu menerangi sekitarnya. Wayah roku nafsahu, tapi membakar dirinya. Itulah gambaran orang yang menyampaikan kebaikan tapi tidak mengamalkan. Seperti obor, bareng-bareng ya. Seperti apa tadi? Obor. Apa tadi? Obor. Maka kalau ada yang nyampaikan nggak mengamalkan, dia seperti obor. Satu, kaburo, makan. Yang kedua, seperti apa tadi itu? Obor. Ketiga, hadisnya riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 13.421. Ra'aitu lailata usriya bi rojulan. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melihat manusia. Tuqrabu, ta, qaf, ra, do. Tuqrabu. Apa tadi? Sini yuk, bareng-bareng ya. Tuqrabu. Diapain? Gunting. Nah, jadi ada manusia yang Nabi Muhammad melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Manusia itu bibirnya digunting. Shifahuhum artinya apanya nih? Bibir. Bibirnya digunting. Kalau gunting yang di rumah terbuat dari besi. Tapi kalau gunting yang Nabi ngelihat di peristiwa itu adalah bimaqaridin minnar, guntingnya terbuat dari api. Ada manusia yang Nabi lihat bibirnya digunting dan guntingnya terbuat dari api. Fakultu, aku katakan, man haula ya Jibril, siapa dia yang bibirnya digunting dan guntingnya terbuat dari api? Malaikat Jibril mengatakan, ikuti yuk sama-sama, al-khutoba'u. Ba-nya panjang, hamzah. Khutobaun. Apa tadi? Kalau kita hari Jumat, sholat Jumat, dengerin ceramahnya apa namanya? Khotib. Penceramah di atas mimbar di hari Jumat namanya apa? Khotib. Tapi kalau barusan tadi malaikat Jibril mengatakan siapa? Khutoba. Khutoba itu apa, Ustadz? Khotib. Bentuk banyaknya namanya apa tadi? Khutoba. Penceramah. Berarti kalau begitu nanti di hari kiamat
ada khotib atau khutobah, para penceramah yang bibirnya digunting, guntingnya terbuat dari api neraka. Ini masih koma ya, masih koma dulu. Kalau begitu, ada nggak penceramah yang masuk neraka? Nggak apa-apa Pak, jangan nggak enak ya. Ini kan hadisnya gambaran penghuni apa nih? Neraka. Ada manusia yang bibirnya diapakan tadi? Gunting. Guntingnya terbuat dari apa? Api. Kata malaikat Jibril, mereka adalah khutobah, bentuk jamak dari kata apa? Khotib. Artinya di kamus penceramah. Kalau begitu, ada nggak penceramah yang bibirnya digunting dari api neraka? Berarti ada nggak ustadz yang masuk neraka? Kalau begitu, ustadz, kiai, ustazah, habib belum tentu di sisi Allah lebih mulia. Bisa jadi bapak dan ibu di sisi Allah lebih mulia ketimbang saya. Enggak, jangan amin dong, ini kan contoh. Bapak ibu sehat semuanya ya. Gitu ya. Siapakah mereka penceramah yang bibirnya enggak semua Pak? Dijelaskan di kalimat berikutnya, ya'murunan nasa bil birri wa yansawna anfusahum. Dialah penceramah yang memerintahkan atau yang menyampaikan kebaikan, tapi dirinya enggak mengamalkan. Maka kalau ada penceramah nyampein enggak ngamalkan, inget tak, gunting. Yang pertama kaburo maktan, yang kedua obor, yang ketiga gunting. Sama-sama yuk. Yang pertama kaburo maktan, dosanya besar. Yang kedua obor, kalau saya begini obor, apa tadi? Obor. Dan yang ketiga gunting. Buat siapa tuh? Ya bukan hanya penceramah. Kalau yang penceramah memang gunting oke lah ya. Tapi kan yang obor sama yang lain ya buat semuanya. Bapak ibu sehat ya? Kalau penceramah bolehlah, gunting ada. Memang kan kalimatnya khutobah ya. Tapi kan kalau yang lain kayak obor sama kaburomaktan, ya siapapun. Bisa dipahami ya? Ustadz menyuruh jamaahnya biar menjaga apa nih? Mata. Benar nggak? Berarti ustadznya harus menjaga apa? Mata. Tapi tadi keluar jalan Asem masuk jalan Fatmawati, depan ustadz ada pakaian terbuka auratnya, perempuan. Ustadz ngelihat apa enggak? Kira-kira ustadz, yang lain diem ya. Siapa namanya nih adik ini? Hah? Alif. Kira-kira menurut Alif, ustadz ngelihat apa enggak? Nggak apa-apa, jangan nggak enak. Ngelihat apa enggak? Ngelihat. Sini deh. Sini. Ambil. Semoga jadi ulama ya deh. Amin ya. Sebentar deh. Deh. Kira-kira Ustadz ngelihatnya lama apa sebentar? Silakan duduk ya. Ya Allah.
Kira-kira yang kedua tadi jawabannya benar apa enggak? Ya Allah, ya Rahman, sabar ya Allah. Semoga dia alif jadi ulama ya. Sampai mana tadi saya ngomong ya? Semoga saya punya anak laki ya Allah. Ya, yang pertama anak saya perempuan, yang kedua perempuan. Itu Bu, Pak, dicondet ada ustadz baca Quran. Setelah itu dia nanya ke saya, Ustadz Hasim berapa anaknya? Saya bilang dua-duanya perempuan. Saya balik bertanya, kalau Pak Ustadz berapa anaknya? Demi Allah, dia bilang 9. Pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan, keempat perempuan, kelima perempuan, keenam perempuan, ketujuh perempuan, ke-8 perempuan. Demi Allah, dia bilang bontot terakhir Ustadz baru laki-laki. Saya pulang dari Condet ke rumah saya di Cepete, di mobil saya jiper. Berarti saya kalau pengen punya anak laki ngikutin dia harus berapa kali? Semoga yang ketiga laki-laki. Tiba-tiba perempuan lagi, semoga yang keempat laki-laki. Tiba-tiba perempuan lagi, barangkali dari yang lain laki-laki. Nah, ingat apa ini? Dah, terusin lagi. Hadisnya Al-Bukhari, Muslim. Nomor hadis 32672989. Yuk sama-sama kita baca. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnari. Tolong fokus ya semuanya ya. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Sudah ya. Dia dimasukkan ke dalam apa tadi? Neraka. Fatandaliku, isi perutnya keluar. Aktabun, alif qaf ta panjang ba. Aktabun artinya usus. Dia masuk ke dalam neraka, isi perutannya keluar. Kalau bahasa Betawi Cipete, aur-auran. Aur-auran lagi. Ambrek-ambrekan. Apa bahasa Indonesianya itu? Terurai. Masya Allah. Apa yang terjadi Ustadz? Sini deh Bu, Pak. Dia masuk ke dalam apa tadi? Dia dimasukkan ke dalam apa tadi? Neraka. Lalu isi perutannya keluar, tapi ada isi perutannya namanya aktab. Apa namanya? Aktabun batnihi, ususnya itu keluar, lalu diikat Pak Bu dalam satu tiang neraka. Gini deh, lihat. Masuk, ususnya diapakan tadi nih? Diikat. Ke depan dulu yuk. Nabi terusin apa enggak? Terusin. Nabi menggambarkan seperti yaduru al-himar birroha, seperti keledai mengitari alat penggiling. Jadi di zaman Nabi membiasakan makanan biar halus, caranya digiling oleh alat penggiling. Yang menggerakkan alat penggiling adalah keledai. Bisa dipahami nggak semuanya nih? Sama-sama ya. Di zaman Nabi melembutkan makanan dengan cara digiling. Tapi alat penggiling itu kan ada yang menggerakkan, dan yang menggerakkannya apa tadi itu? Maka dia masuk ke dalam neraka,
ususnya diikat, lalu kemudian dia mengitari. Oh, jadi nanti ada manusia di neraka begitu Pak. Hadisnya ini sahih Bukhari Muslim, disebut muttafaqun alaih. Nah, maka ditanya penduduk neraka, malaka, ada apa dengan engkau? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Dulunya engkau semasa hidupmu menyebarkan kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Dia bilang begini, qad kuntu amuru bil ma'ruf wala atihi. Aku menyampaikan kebaikan tapi akunya enggak mengamalkan. Wa anha 'anil munkari wa atihi. Aku bilang kepada orang jangan berbuat maksiat, tapi akunya malah berbuat maksiat. Maka orang-orang yang seperti itu menyampaikan tapi enggak mengamalkan, maka nanti ususnya keluar dan diikat dalam tiang lalu mutar-mutarin. Makanya kalau ada yang nyampein tapi enggak ngamalin, inget tak usus 4 ya. Pertama, ya Allah mudahkan ya Allah. Yang pertama dalam Quran disebut kaburo maktan, yang kedua disebut obor, yang ketiga disebut gunting, dan yang keempat buat siapa tuh? Bu, jangan bilang buat ustadz. Alif buat siapa? Iya, buat penghuni neraka yang nyampein tapi enggak. Kenapa banyak yang bilang buat ustadz? Karena umumnya yang menyampaikan kebaikan adalah siapa? Ya Allah, semoga saya enggak kayak begini ya Allah. Belum lama ada yang WA perempuan ngajakin ketemuan berduaan di teras kota. Kira-kira saya mau apa enggak? Hati-hati apa? Kalau gunting bolehlah karena kalimatnya khutobah. Tapi kalau usus, obor, kaburomaktan itu untuk siapa tuh? Untuk semuanya. Tapi kalau khotib atau khutobah itu untuk, semoga berkah buat semuanya ya. Terakhir suratnya 41. Surat berapa tadi ini? 41 ayatnya 46. Yuk sama-sama yuk bareng-bareng. Apa tadi? 41 namanya Fussilat, ayatnya berapa? 46. Angkat suaranya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Man amila sholiha. Nah, ke depan dulu deh pandangannya. Man, barang siapa, amila, beramal, sholiha, soleh. Barang siapa yang beramal soleh. Sama-sama yuk. Barang siapa yang beramal, sama-sama yuk. Falinafsihi. Sebenarnya amal solehnya itu akan kembali untuk diri sendiri. Masya Allah. Berarti kalau begitu, setiap kebaikan yang kita perbuat bukan buat orang lain, tapi buat diri sendiri. Masya Allah. Suratnya ke-11. Berapa tadi suratnya tadi? Ke-11. Surat ke-11 namanya surat Hud. Apa nama suratnya?
Hud ayatnya 114. Yuk sama-sama yuk potongan ayatnya ya. Tidak semua dibaca, potongan ayatnya sama-sama. Innal hasanati, hasanah apa artinya? Kebaikan, bareng-bareng. Yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Sama-sama. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menggugurkan dosa-dosa. Coba fokus ya, konsentrasi sama-sama. Setiap kebaikan akan kembali untuk. Yang kedua, setiap kebaikan menghapuskan. Berarti kalau begitu Bapak Ibu hadir pagi ini kembalinya untuk udah gitu, bukan hanya kebaikan menimpa untuk dirinya, tapi hadir ke sini tanpa disadari menghapuskan dosa. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Kebaikan itu menghapuskan dosa. Tutup suratnya keempat. Berapa tadi surat tadi? Keempat, ayatnya 85. Surat keempat, ayatnya berapa? 85. Yuk, tutup yuk, bareng-bareng. May yashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Barang siapa yang memberikan pertolongan kebaikan, maka dia mendapatkan bagian dari pahala kebaikan. Saya ulangi 3 kali. Barang siapa yang memberikan pertolongan kebaikan, maka dia mendapatkan bagian dari pahala kebaikan. Jadi yang memprakarsai acara ini dapat nggak pahala? Yang merekam, makanya ada diumumkan tadi channel YouTube khusus untuk masjid ini, namanya MJ apa? Masjid Jami At-Taqwa, P-nya Pertamina. Maka kalau begitu yang sharing-sharing ini sampai orang lihat, ada nggak kebaikannya? Ada. Yang nyiapin sarapan, ada nggak kebaikannya? Ada. Kalau begitu yang hubungin Ustadz, yang ngundang Ustadz, yang WA Ustadz dengan penuh kesabarannya sampai Ustadz datang pagi ini, ada nggak kebaikannya? Yang numpain gelas, nggak apa-apa, jangan gak enak. Yang numpahin gelas tadi, nggak ada itu. Ya, kalau begitu semangat berbuat baik, karena kebaikannya untuk diri sendiri. Makanya ini kan lagi umumnya lagi ini di Cepete Pak, di Cepete Selatan terutama lagi gebiar 17 Agustus. Makanya RT mengadakan perlombaan, ada juga yang pakai baju adat, kemudian juga yang pakai karnaval sepeda. Itu akan kembali buat siapa? Diri sendiri. Dan menghibur orang disebut idqalus surur. Apa tadi? Idqalus surur, memberikan orang itu rasa senang dan bangga. Maka sebenarnya tanpa disadari juga menghapuskan dosa. Semoga dosa-dosa kita Allah ampuni, dan semoga kita semuanya digugurkan dosa-dosa kita dan bisa meraih kebaikan. Tapi kebaikan-kebaikan yang kita perbuat harus banyak sabar. Harus banyak apa tadi? Sabar. Bapak, Ibu, Pak Ketua DKM, hari ini kan hari Ayamul Bid. Iya benar nggak? Tanggal berapa nih? 13. Pada puasa hari ini? Nggak bareng-bareng pada puasa hari ini?
Kalau puasa sunnah niatnya selama matahari belum tenggelam, belum condong ke arah barat itu boleh, selama belum makan. Jadi kalau mau ada yang niat sekarang, silakan aja. Pilih mana? Mau sarapan atau puasa? Yuk bareng-bareng yuk, ini doa. Mau sarapan atau puasa? Kalau begitu besoknya niatin ya, puasa hari Senin juga puasa Ayyamul Bid. Lusanya hari Selasa niatin juga puasa hari Selasa yaitu Ayyamul Bid. Kalau buat besok pahalanya 2, pahala hari Senin dan pahala puasa apa tadi? Ayyamul Bid. Man shoma yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu dakhalal jannah. Yang lagi puasa tiba-tiba meninggal, janjinya Allah dan Rasulnya masuk surga. Kameramen tadi puasa enggak hari ini? Mau puasa? Insya Allah. Berarti kalau meninggal sekarang, kapan meninggalnya nih? Semoga berkah selalu ya. Maafin ya, jarang-jarang saya tausiah numpahin air. Baru cuma di sini. Ibu, saya belum lama lagi tausiah, bukan numpahin air. Apa itu? Kucing mendekat di sini. Lama sampai selesai tausiah. Di si bis bukannya kucing deketin, tapi laler. Plek. Berarti ustadznya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Bu, saya bilang semangat ibadah, jawabnya insya Allah ya, bareng-bareng. Semangat hadir ke majelis taklim, semangat untuk berbuat kebaikan. Sebelum menyampaikan baiknya maka yang menyampaikan gak diamakan disebut khotib, nanti khawatir bibirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.